Selamat datang di channel Baca-Baca. Selamat menikmati novel yang berjudul Kekuatan Harvey Dark untuk Bangkit. Bab 7. Kau, Harvey. Howard Stone memandang Harvey dengan ragu. Dia mencibir lalu memarkir mobilnya dan masuk ke hotel. Harvey sangat kikuk. Dia tidak menyangka Howard mengabaikannya saat bicara padanya. Mereka masuk ke ruang pribadi bergantian. Para teman sekelas lain telah berkumpul di sana. Semuanya menengok ketika pintu terbuka. Bukankah ini ketua kelas? Sang ketua kelas juga menjadi orang sukses sekarang. Sungguh tampan seseorang menggoda. Tentu, Howard memakai jas dan sepatu kulit dengan kunci mobil Audi menggantung di pinggangnya. Dia terlihat tampan saat ini. Kemudian seseorang melihat Harvey yang berjalan di belakang Howard. Walaupun jasnya tidak pas untuknya, jas itu masih terlihat menakjubkan, berkelas, dan mahal karena merek terkenal. Seorang teman sekelasnya melihatnya dan senyum, "Harvey, kau nampak sukses juga. Silahkan, kalian berdua, telah kami siapkan 2 tempat duduk khusus untuk Harvey dan ketua kelas." Howard melihat Harvey sepintas dan menggeleng. Dia tidak mengatakan fakta bahwa Harvey mengendarai sepeda listrik. Harvey merespon dan tidak mempedulikan kursinya, malahan dia melihat sekeliling dan tidak begitu banyak gadis cantik di sana. Namun, Wendy masih terlihat cantik. Dia pantas disebut Sang Dewi. Wendy berpakaian setelan bisnis formal. Tubuh sempurnanya menunjukkan kemegahan tanpa cacat, seperti persik yang matang. Sangat menggoda dan menarik. Bahkan si keren Howard menyadari Wendy saat ini. Dia terkesima. Dia mendatanginya dan tersenyum menyapa, "Oh, ini dia, Dewi kita. Aku sudah lama tidak melihatmu. Kenapa kau tidak mengontakku? Sekarang di mana kau bekerja?" Wendy tersenyum malu dan berkata lembut, "Aku tidak sesukses dirimu, kau bahkan mengendarai Audi." Howard merasa inilah kesempatannya. Sang Dewi nampaknya menyukai mobil Audi yang dia beli dengan angsuran. Baru saja dia mau bicara, para wanita di belakangnya memprotes, "Ketua kelas, jangan mau dibodohi Wendy. Dia sekarang seorang manajer administrasi di perusahaan terbesar di New York Enterprise. Katanya dia akan dipromosikan menjadi manajer umum dan dia akan menduduki jabatan itu." Wow! Semua orang terkesima. Mereka tahu betapa berpengaruhnya York Enterprise dalam hal ini. Banyak perusahaan dan beberapa wirausaha yang dimodali oleh perusahaan ini. Walaupun perusahaan ini tidak secara fisik terang-terangan dalam berbisnis, tetapi perannya sangat penting dalam menyokong semua pihak. Jika Wendy menjadi manajer umum di umur yang begitu muda, berarti dia memiliki kemampuan yang diakui. Siapapun yang sukses mengejarnya, tidak hanya mendapatkan kecantikannya dalam genggaman, tetapi juga banyak sumber keuntungan yang tak terkira dari dalam dirinya. Terlebih lagi, wanita ini sangat cantik tak terkira, melebihi artis papan atas. Semua pria yang ada di ruang private itu sangat malu akan diri mereka dan hanya berdecak kagum. Harvey tidak begitu tertarik pada Wendy awalnya, tetapi dia mulai meliriknya ketika mendengar tentang andilnya di York Enterprise. Lagi pula, itu sudah menjadi miliknya sekarang. Dengan kata lain, Wendy adalah bawahannya. Lalu apa benar dia mampu? Bisakah dia menjadi manajer umum? Harvey tersenyum dan berjalan keluar memikirkan itu. Dia duduk di sebelah Wendy dan siap untuk berbincang dengannya. Wendy tersenyum, lalu cemberut. Setelah memandang Harvey dari atas ke bawah, lalu berkata, "Harvey, bisa kau duduk di tempat lain, jangan di sini." "Oh, apa ini kursi orang?" Dia berdiri. "Tidak. Aku hanya tidak ingin kau duduk di sampingku."
Ucap Wendy, sebenarnya jasmu bagus, tetapi kau lupa sepatumu. Atau apakah jas itu kau pinjam dari seseorang? Segera setelah perkataan itu terdengar, orang-orang paham dan melihat bahwa jas Harvey memang kurang pas di tubuhnya. Hal yang lebih penting lagi adalah, dia mengenakan sandal dengan penuh lubang dan bahkan membiarkan ibu jari kakinya terjebak di sana. Gayanya sungguh urakan. Harvey pasrah. Seharusnya aku membeli sepatu. Sangat tidak pantas. Hahaha, Wendy, kau punya mata yang tajam. Sebenarnya aku tidak mau mengatakannya di depan teman sekelas kita ini. Namun, ada yang terlalu percaya diri dan menginginkan sesuatu yang tak pantas untuk orang seperti dirinya. Aku rasa sudah waktunya untuk mengungkapnya. Howard berjalan dari belakang dan tersenyum pada Wendy. Teman-teman, Harvey baru saja datang menggunakan sepeda listrik. Tadinya, kupikir dia menggunakan sepeda karena memang mau mempersingkat waktu. Tetapi setelah memperhatikannya lagi, jas yang dia kenakan sungguh bagus, sayangnya dia lupa akan sepatunya, sungguh memalukan. Howard menganggap dirinya telah mengungkap kebohongan. Harvey, apa kau membeli jas itu saat diskon di suatu toko? Dan lihat dirimu, kau bahkan tidak menyobek label harganya. Ayo kembalikan baju ini setelah pesta, oke? Menurutku tidak seburuk itu. Namun, memang dia datang ke sini dengan sepeda listrik. Aku melihat kuncinya. Juga, jelas bahwa dia tidak mengganti sandal yang dipakai selama bertahun-tahun. Ya, teman sekelas itu mulai bergunjing dalam sekejap. Ada beberapa yang ingin pamer di depan Sang Dewi, Wendy. Saat ini, mereka mengkritik Harvey habis-habisan. Tepat ketika Harvey ingin menjelaskan, mantan teman sekamarnya, Shirley berdiri dan berkata dengan keras, kalian sedikit berlebihan. Kita semua adalah teman sekelas. Meskipun gayanya agak aneh, apa kau harus berkata begitu? Shirley adalah sosok yang cantik dan elegan. Dia tampak seperti seseorang dari keluarga yang baik dan bergengsi. Harvey sering mengganggunya menyalin pekerjaan rumahnya ketika mereka masih di bangku kuliah. Makanya, hubungan mereka masih baik. Harvey tidak pernah berpikir bahwa Shirley akan maju dan membantunya berbicara. Howard tiba-tiba maju dan menarik kerah Harvey ketika dia melihat wanita cantik lain dari kelas mereka membantu sampah ini untuk berbicara. Dia dengan cepat mengeluarkan sebuah label dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Shirley, apa kau masih ingin membantunya? Apa kau melihatnya? Dia bahkan tidak melepas labelnya. Satu potong bernilai puluhan ribu. Apa menurutmu dia mampu membeli pakaian seperti itu dengan penampilannya yang begini buruk? Dan seingatku, Harvey sudah menjadi menantu keluarga Simir 3 tahun lalu, bukan? Menantu laki-laki yang menumpang dan dia masih mengenakan setelan haute couture Armani, hahaha. Tanda petik. Mungkin pakaian pria ini hanya dicuri dari seorang pria dari keluarga Simir. Karenanya, itu tidak begitu pas untuknya. Harvey, kau harus realistis. Seluruh Nyumhi tahu bahwa kau adalah menantu yang menumpang keluarga Simir. Kau tidak perlu berpura-pura di depan kami. Kami semua adalah teman sekelas. Kenapa kau berpura-pura? Harvey mengangkat tangannya, menyingkirkan tangan Howard, dan menatapnya dengan dingin. Howard melihat tatapan Harvey dan mencibir, apa? Kau ingin memukulku? Setelah aku mengungkapkan rahasiamu? Atau kau ingin memberitahuku bahwa pakaian itu milikmu? Jika kau bisa membuktikannya, aku akan berlutut padamu. Harvey hendak berbicara ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Dia dengan cepat mengeluarkan telepon model lama itu. Semua orang sudah tertawa sebelum dia bisa menjawab telepon. Lucu sekali. Bukankah ini jenis telepon model lama yang seharga $99 untuk 3 tahun?
Harvey menggunakan telepon semacam itu. Bagaimana bisa dia masih berani memakai Armani untuk pamer? Apa dia sudah gila? Atau apa dia menjadi bodoh setelah menjadi menantu yang menumpang? Harvey tidak peduli dengan reaksi orang lain saat ini. Sebagai gantinya, dia dengan cepat menjawab telepon. Segera, dia mendengar teriakan ibu mertuanya, Lilian dari ujung seberang. "Harvey, kemana kau pergi? Kenapa kau tidak mencuci toilet?" Sial. Dia lupa tentang ini. Harvey merasa tidak berdaya, dia seharusnya tidak datang ke pesta reuni ini. Kau memang menantu benalu. Kau bahkan dimarahi karena menghadiri pesta reuni melalui panggilan telepon. Sepertinya ibu mertuanya sedang memarahinya dan memintanya untuk kembali ke toilet. Iya. Meminta seorang pria untuk melakukan ini, aku lebih baik menghancurkan kepalaku sampai mati daripada mencuci toilet. Meskipun aku tidak dapat menghasilkan uang, aku tidak akan menjadi menantu benalu yang menumpang. Bahkan jika kau memukulku sampai mati, aku tidak akan melakukannya. Kemiskinan menghambat ambisi pria, aku tidak pernah mengira kau orang yang picik. Semua orang di sana mencibirnya, bahkan Shirley sedikit menghela nafas saat ini. Dia merasa tidak enak melihat Harvey dalam situasi seperti itu. Lingkungannya kebetulan sedang merekrut penjaga keamanan baru-baru ini. Tampaknya dia harus membantu Harvey untuk menawarkan pekerjaan itu, jangan sampai dia tidak berdaya dan bahkan tidak mampu membeli sepasang sepatu. Baik. Keluarlah secepat mungkin. Sampah sepertimu tidak diterima di sini. Howard menatapnya dengan jijik. Dia kemudian berjalan ke arah Wendy dan tersenyum. "Dewiku, jangan biarkan suasana hatimu rusak karena oleh orang yang tidak tahu berterima kasih. Restoran ini dibuka oleh teman baik sepupuku." "Berbicara tentang sepupuku, kau pasti mengenalnya. Dia saat ini bekerja di perusahaan tempatmu bekerja. Namanya Alexander. Teman baiknya telah membantunya, yaitu memberikan traktiran. Mungkin aku bisa meminta hotel untuk membawa anggur terbaik mereka ke sini." Dia sudah menekan bel servis sebelum Wendy bisa menjawab. Ketika pramusaji datang, dia terlihat tidak puas dan berkata, "Pelayanan macam apa ini? Kenapa kau sangat lambat? Cepat pergi dan bawa 2 botol anggur terbaik hotel di sini." Pelayan itu tertegun sejenak. Tapi kemudian pelayan berkata, "Tuan, anggur terbaik di hotel kami agak mahal." "Saya takut." Howard melemparkan kunci mobil Audi dari pinggangnya ke meja. "Apa kami tampak miskin dan tidak mampu membayar pesanan? Alexander adalah sepupuku. Kau tahu siapa dia? Dia teman bosmu. Segeralah bawa anggur-anggur terbaik itu ke sini." Howard dengan tenang menatap wajah Wendy dan melihat Sang Dewi terkejut, tetapi dia berpura-pura tidak peduli. Dia sangat membantu malam ini. Dia yakin Sang Dewi akan terkesan padanya. Harvey tidak menyangka bahwa Howard adalah sepupu dan keduanya memiliki kepribadian yang sama yang membuatnya tertarik. Dia sangat tertarik untuk melihat apa yang akan dilakukan Howard. Segera, pelayan itu membawakan 2 botol anggur. Dia kemudian berkata dengan ramah, "Tuan, anggurnya ada di sini, tapi..." "Diam dan buka saja." Howard tertawa dan melambai dengan acuh tak acuh. "Jika kau tidak mabuk malam ini, jangan pulang. Ayo, mari bersulang untuk kita semua." Dia mengambil gelas anggurnya dan memandang Harvey yang tidak memiliki apa-apa lagi. Dia mengerutkan kening. "Harvey, meskipun kita semua teman sekelas, tidak bisakah kau melihatnya? Kau tidak diterima di sini. Apa kau masih ingin minum dengan kami?"